Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Syaiful Hadi di channel Syaiful Hadi. Swept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan me sesedih, Banyak yang mengalami ketika di perantauan. Cerita saya sendiri, saya sering ditanya oleh teman-teman perantauan mengenai asal kota saya sendiri. Dan jawaban saya tentu seperti judul tema pada video kali ini. Jawaban saya tentunya Kebumen tercinta. Sebagai orang Kebumen, saya sangat bersemangat sekali untuk mencari tahu sejarah kota kelahiran saya, yaitu Kebumen tercinta. Sedikit rangkuman ini semoga bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada kesalahan dalam saya membawakan atau dalam rangkuman saya sendiri, harap dimaklumi dan dimaafkan. Sebelumnya saya pakai kayak gini, ini pakai clip on, double clip on, karena video sebelumnya saya itu sangat bising sekali di luar, makanya saya pakai kayak gini biar suaranya lebih masuk gitu. Oke, kita lanjut lagi. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki asal-usul sejarah yang berbeda, begitu pula dengan sejarah Kebumen. Kebumen adalah sebuah kabupaten yang berada di Jawa Tengah bagian barat dan berada di pesisir selatan Pulau Jawa. Petanya yang seperti ini samping saya. Sejarah mengenai asal-usul keberadaan kabupaten tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Pada masa itu belum dikenal dengan nama Kebumen, melainkan Panjer. Nah ini nih salah satu sejarah yang harus orang Kebumen tahu. Konon pada waktu Sultan Agung menyerang Batavia, banyak pemuda-pemuda Panjer yang bergabung menjadi prajurit Laskar Mataram. Kebumen atau Panjer pada masa itu termasuk wilayah bagian dari kekuasaan Mataram Islam yang disebut daerah Mancanegara Kulon atau wilayah Kademangan Karanglo. Panjer juga tercatat dalam peta sejarah nasional sebagai salah satu tonggak patriotik dalam penyerbuan Mataram ke benteng pertahanan Belanda di Batavia. Adapun mengenai asal-usul penamaan Kebumen dan hari jadi Kabupaten Kebumen, ada beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Namun versi yang cukup terkenal adalah bahwa asal mula nama Kebumen berasal dari adanya tokoh yang bernama Pangeran Bumi Dirja. Sosoknya saya cari-cari seperti ini kurang lebihnya. Pangeran Bumi Dirja sendiri adalah salah satu seorang punggawa keraton Mataram yang masih merupakan adik Sultan Agung Hanyokoro Kusumo. Sewaktu Mataram dipimpin oleh Sunan Amangkurat I, Pangeran Bumi Dirja melihat banyak kezaliman yang merajalela. Bahkan Pangeran Amangkurat juga diketahui berkompromi dengan VOC atau Belanda. Melihat hal itu, beliau tidak setuju dan memperingatkan keponakannya tersebut karena sudah melanggar keadilan dan bertindak zalim. Karena peringatan beliau ternyata tidak digubris oleh Sunan Amangkurat I, maka Pangeran Bumi Dirja memutuskan pergi meninggalkan keraton dan melakukan perjalanan menuju. Dalam perjalanan akhirnya, beliau sampai di wilayah Panjer. Beliau mendapat hadiah tanah
dari penguasa Panjer pada masa itu, yakni di sebelah utara kelokan Sungai Dukulo. Bagi kalian orang Kebumen pasti tahu dengan Sungai Dukulo. Kalau yang belum tahu, silahkan cari tahu. Lanjut masuk ke cerita. Pada masa itu juga, kemudian dibangun padepokan atau pondok sebagai tempat mengajar dan tempat tinggal beliau. Dari sejarah inilah wilayah tempat kedamaian Pangeran Bumidirja atau yang juga dikenal dengan nama Kiai Bumi, kemudian dikenal dengan daerah Kebumian dan akhirnya berubah menjadi Kebumen. Kata Kebumen yang mendapat awalan ke dan akhiran yang menyatakan tempat adalah sebagaimana makna kata rumah lurah. Tahu lurah kan? Harus tahu lah. Yang disebut kelurahan atau rumah bupati yang disebut kabupaten. Jika dilihat dari sejarah keberadaan Pangeran Bumidirja, maka asal-usul kota Kebumen dan hari jadinya adalah berdasar pada peristiwa tinggalnya Pangeran Bumidirja di tanah Panjer atau Kebumen, yaitu pada tanggal 26 Juni 1677. Hal ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya Kebumen sudah berusia ratusan tahun. Beda seperti apa yang kita tahu, ternyata sejarah kan kota kita tercinta sudah ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi penetapan hari jadi Kebumen yang dipakai dan diperingati setiap tahunnya adalah justru berdasar pada peristiwa saat Kebumen dipimpin oleh bupati yang ke-11, yakni Arum Binam ke-8 pada tahun 1934 sampai 1942. Pada saat itu terjadi penggabungan daerah-daerah kabupaten atau dengan kata lain Regenschaft untuk mempermudah administrasi pemerintah. Pemerintah Belanda pada saat itu masih menjadi penguasa, menggabungkan Kabupaten Karanganyar yang di bagian barat dan Kabupaten Kebumen menjadi satu, yakni menjadi Kabupaten Kebumen. Surat keputusan tentang penggabungan kedua daerah ini tercatat dalam lembaran negara Hindia Belanda pada tahun 1935 nomor 629. Surat keputusan Gubernur Jenderal De Jong nomor 3 tertanggal 31 Desember tahun 1935 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1936. Hanya selisih 1 tahun kurang lebihnya. Inilah yang kemudian menjadi patokan hari jadi Kebumen hingga saat ini, bertepatan dengan tahun baru 1 Januari juga merupakan hari jadi kota Kebumen yang setiap tahunnya diperingati dan dirayakan oleh segenap warga Kebumen. Sesuai ketentuan baru berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kebumen nomor 3 tahun 2018 tentang hari jadi Kebumen, maka ketentuan hari jadi yang semula bertanggal 1 Januari tahun 1936 kini diubah menjadi
21 Agustus 1629. Ketentuan baru ini merupakan hasil diskusi melalui proses panjang yang dikaji oleh tim dari para peneliti Universitas Gadjah Mada atau UGM, sejarawan, budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Halo. Penetapan 21 Agustus 1929 sebagai hari jadi Kebumen yang baru berdasarkan pada peristiwa heroik saat Ki Bodronolo atau Bupati pertama Panjer atau Kebumen menyongkong pasokan pangan untuk pasukan Mataram, pimpinan Sultan Agung saat menyerang VOC ke Batavia. Sosok penambahan Ki Bodronolo memiliki peran penting dalam membantu Sultan Agung. Ketika hendak menyerang kolonial Belanda di Batavia, beliau adalah utusan Kerajaan Mataram yang diberi amanah oleh Sultan Agung untuk mempersiapkan perbekalan logistik bagi para prajurit Mataram yang hendak berperang melawan kolonial Belanda pada saat itu. Atas mandat dari Sultan Agung ini, Ki Bodronolo menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memutuskan perbekalan logistik di wilayah Panjer Kebumen. Atas jasanya tersebut, maka Sultan Agung memberikan penghargaan kepada Ki Bodronolo sebagai Kiai Ageng Gede Panjer, sekaligus diberikan kekuasaan sepenuhnya untuk memimpin wilayah Panjer atau Kebumen. Peristiwa heroik ini diyakini terjadi pada 21 Agustus 1629. Dari kajian mendalam melalui penelusuran dan penelitian atas sejarah peristiwa tersebut, maka disepakati bahwa latar peristiwa heroik Ki Bodronolo dan pemuda Panjer saat mendukung pasukan Mataram dalam penyerangan di Batavia tersebut dinilai paling tepat untuk diperingati sebagai hari jadi Kebumen, sehingga dengan perubahan ini pada peringatan hari jadi Kebumen. Demikian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan perubahan hari jadi yang baru ini menjadikan Kebumen semakin maju dan sejahtera. Amin. Sehingga warga Kebumen akan semakin cinta dan bangga terhadap daerahnya. Kebumen juga kudu tambah main ya, kudu sesuai karo slogane kota beriman. Kebumen menjadi kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Amin. Maka dari itu, marilah kita sadar untuk daerah kita sendiri. Jadikanlah daerah kita seperti apa yang kita inginkan, seperti apa doa yang kita panjatkan. Itulah sejarah yang bisa saya sampaikan, rangkumannya bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada rangkuman atau cara saya membawakannya, harap dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, harus suka, khususnya untuk Kebumen, kalian harus kasih like, komentar di bawah, subscribe jangan lupa, agar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih dan salam Kebumen beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.